Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utut Adianto adalah Grandmaster catur yang berasal dari Indonesia, yang mana hingga saat ini belum ada pecatur generasi Indonesia yang bisa melampaui Utut Adianto. Walaupun saat ini Utut Adianto sudah tidak aktif lagi karena dia menjadi anggota DPR RI. Dan partai ini dimainkan oleh Utut Adianto melawan Ronald Wimis di Chess Olimpiade 1988. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3. E6, C4. Gajah B4 hitam langsung cek. Gajah ke D2, langsung diajak pertukaran di sini. Menteri E7 dijawab hitam, G3. B6 dan di sini gajah G2. Utut sudah langsung bersiap untuk rokade, teman-teman. Gajah B7 dijawab hitam dan di sini Utut langsung rokade. Gajah kali D2 dan menteri kali D2. Di posisi ini hitam langsung rokade. Kuda ke C3 dan D6. D5 dilanjutkan dengan E5. Dia menolak untuk pertukaran, teman-teman. Dan dijawab dengan kuda ke H4. Langkah yang tak lazim ini dimainkan oleh Utut, tapi di posisi ini untuk mencuri setar dari tempo dengan akan mendudukkan kuda di F5. Kuda ke E8 dan di sini dijawab oleh Utut kuda ke F5. Menteri ke F6 dilanjutkan dengan gajah ke H3. Di posisi ini, teman-teman, dari hitam ingin mengusir kuda, dan jika kuda ini bergeser tentu ada kerugian. Dijawab oleh hitam yaitu dengan gajah ke C8. Pilihan dari Utut di sini sangat sulit, teman-teman. Karena jika kuda ditarik mundur, tentu dia harus kehilangan gajah. Tapi langkah itu sudah dipikirkan oleh Utut sebelum menaikkan kuda ke F5 dan berikut dengan ancamannya. Langkah Utut di posisi ini langsung kuda cek ke H6. Jika di posisi ini dipukul oleh pion, maka gajah gelap hitam dipukul oleh Utut. Hanya terjadi pertukaran dan posisi bangunan di sayap raja hitam tidak bagus, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ke H6 cek. Langkah partai dipukul oleh menteri. Menteri kali H6 dan di sini G kali H6. Langsung gajah yang di C8 dipukul oleh Utut. Struktur bangunan sekarang jelas bahwa di sini Utut lebih baik, teman-teman. A6 karena takut ancaman benteng di B7 oleh gajah, F4 dijawab Utut. Raja G7 dan di sini gajah ke F5. Kuda ke F6 lagi dilanjutkan dengan F kali E5. D kali E5 dan B4. Kuda B ke D7 dan A3. Benteng A ke D8, benteng A ke C1. Kuda E8 dan raja ke G2. Di sayap menteri tidak diberikan dari hitam untuk masuk oleh Utut. Kuda ke D6 dan kuda ke E4. Lagi-lagi di sini ancaman kuda balik diancam dan di sini diajak pertukaran oleh Utut. Kuda kali E4 dan gajah kali E4. Kuda F6 dilanjutkan dengan raja ke F3. Di sini kuda kembali lagi ke E8. Langkah yang bolak-balik mencoba mencuri inisiatif dengan mendorong pion ke F5 nantinya. Raja ke E3, dia lebih mendekatkan diri ke sayap menteri dari raja Utut. B5 dijawab oleh hitam. Di sini diterima C kali B5 dan A kali B5. Benteng ke C5 dilanjutkan dengan benteng A8. Dia tidak menjaga pion yang di B5 melainkan balik mengancam, teman-teman. Benteng A1 dijawab Utut, kuda ke D6. Di posisi ini, teman-teman, dari Utut jika mukul pion C7 sebenarnya untung karena maksimal dari langkah. Terbaik hitam hanya cek kuda ke C4 dengan mengancam pion juga. Jikapun raja ke F2 di sini, kuda kali A3 dan D6.
benteng keempat dilanjutkan dengan D7. Jelas di sini ancaman promosi menteri, teman-teman. Benteng ke-8 untuk menjaga ini, tentu di sini langsung gajah ke F5 untuk menjaga pion yang di D7. Raja F6 misalnya, maka akan diadu oleh Utut. Jelas di sini unggul bagi Utut, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D6, langkah Utut gajah ke D3. Dia tidak memberikan celah untuk cek, lebih menjaga atau kehati-hatian sangat tinggi dari Utut. Tapi dari hitam, dia langsung menaikkan benteng ke A7, melindungi pion yang di C7 sekaligus berniat untuk disusun mengancam pion yang di A3. Gajah kali B5 di sini dilanjutkan dengan benteng F ke A8. Gajah ke D3 lagi, dan di sini E4, teman-teman. Gajah ke C2 dilanjutkan dengan benteng memukul pion yang di A3. Sekilas pion dari hitam sudah kembali dan penuh ancaman di sini. Diterima oleh Utut karena pilihannya sangat sulit. Di sini langsung benteng mukul sekaligus cek raja ke F4. Benteng ke A7 untuk melindungi pion yang di C7 ini, gajah kali E4 di sini. Dan di sini, teman-teman, benteng ke-4 lagi dengan melirik pion yang di B4 maksudnya. Gajah ke C2 lagi, dan di sini benteng memukul pion. E4 dijawab Utut dan kuda ke E8. Menjaga pion yang di C7 untuk kemungkinan ada manuver langkah dari putih maksudnya. Raja langsung ke F5, teman-teman. Jika di posisi ini kembali kuda ke D6 cek, tentu raja kembali ke F4, dan ketika kuda ke E8 lagi akan disusul dengan raja E5. Kembali ke posisi di saat raja F5, langkah partai. Raja hitam langsung ke F8. Benteng ke C6 dan raja ke E7. Dilanjutkan dengan benteng memukul pion yang di H6 dengan ancaman pion berikutnya yang di H7. Jika di posisi ini benteng putih simpat, maka cukup dijawab dengan benteng ke C6. Hanya memaksa peraduan aja di sini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng mukul pion di H6, langkah partai dia kuda ke H6 cek. Setelah kuda ke D6 cek ini, teman-teman, disusul dengan Utut raja ke F4 dan benteng langsung ke C4. Menutup ruang penjagaan dari benteng sekaligus mengancam gajah sekarang. Gajah ke D3 dan benteng ke D4. Di posisi ini, teman-teman, satu langkah dari Ronald Wemisch menyerah. Kemana langkah Utut yang terbaik yang membuat dari hitam ini menyerah adalah raja ke E3. Di partai, teman-teman, posisi ini dari Ronald Wemisch menyerah. Kok bisa menyerah? Kalau pion kan hanya selisih satu, bukan? Tapi ternyata ada langkah tersembunyi dari Utut yang memaksa harus menyerah. Langkah terbaik di posisi ini tentu dia dengan menggeser benteng ke-4. Dan jika itu dilakukan, maka akan disusul dengan pion E5, kuda C8 dan benteng memukul pion yang di H7. Jelas sudah selisih 2 pion sekarang, dan pion di sayap raja ini siap promosi. Kuda A7 langkah terbaiknya, gajah ke G6. Jelas di sini jatuh lagi satu pion, teman-teman. Kalaupun di sini benteng ke A5 untuk mengancam pion, tentu di sini dicek duluan. Raja ke D8 dan datang benteng ke F8. Raja ke D7 dan E6 cek. Ini sama-sama langkah terbaik, teman-teman. Raja ke E7 di sini dan dicek oleh benteng F7. Raja ke D6 dan benteng ke D7 cek. Jelas promosi menteri susah untuk dihindari. Raja ke C5 dan datang E7. Benteng ke A1 untuk menutup ketika nanti promosi akan dipukul, disusul dengan gajah ke D3. Benteng E1 cek cukup ditutup dengan gajah E2, kuda B5, dan di sini promosi menteri tidak bisa dihindari, teman-teman. Walaupun ada ancaman gajah ini harus hilang,
Tapi ketika dia menggeser gajah, tentu benteng akan cek duluan, memukul pion C7 teman-teman. Kenapa dia menyerah di saat raja ke E3? Itulah alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Utut Adianto melawan Bartoszoko di main spot 2008. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3. E6, C4. Di sini langsung gajah ke B4 cek teman-teman dari hitam, kuda B ke D2. Yang sebelumnya biasa dimainkan gajah ke D2. Sekarang dengan varian ini, Bogo Indian varian Granville dimainkan oleh Utut di partai ini. B6 dijawab oleh hitam dan A3. Gajah kali D2 cek dan gajah kali D2. Gajah ke B7 dan gajah ke F4. Dilanjutkan dengan D6, E3 dijawab Utut. Kuda B ke D7 dan H3. Menteri ke E7 teman-teman. Berniat ingin mendobrak di pion sentrum ini, mengajak pertukaran nantinya. Di sini gajah ke E2. Ketika terjadi peraduan, maka sudah tidak terpin lagi oleh menteri raja putih. E5 dijawab hitam dan gajah ke H2. Jika hitam di sini memukul teman-teman, tentu hanya pertukaran saja di sini. Tidak ada keuntungan atau kerugian dari kedua pemain. Di posisi ini dari hitam langsung rokade dan Utut juga rokade. Benteng F ke E8 dan B4. C5. Lagi-lagi di sini memaksa untuk pertukaran di pion sentrum dari hitam. Di posisi ini langsung diterima B kali C5 dan B kali C5. Dilanjutkan oleh Utut dengan benteng ke B1 teman-teman, dengan mengancam gajah. Benteng A ke B8 dan di sini D kali C5. D kali C5 dan menteri ke A4. Tujuan menteri ini melirik pion yang di A7 sekaligus untuk pengembangan benteng didudukkan ke D1 teman-teman. A6 dijawab oleh hitam, benteng F ke D1. Benteng E ke D8 dan menteri ke A5. Posisi dari menteri ini jelas mengincar ketika terjadi pertukaran atau ketika menteri hitam ini bergeser, maka akan dipaksa pukul nantinya gajah yang di B7 ini. Kuda ke E4 dijawab oleh hitam, sekaligus mengancam kedua benteng ini jika nanti menteri bergeser dari diagonal 5 ini teman-teman. Kuda kali E5 dilanjutkan dengan kuda kali E5. Gajah kali E5 di sini langsung dipukul benteng yang di D1. Dia menghindari kemungkinan kerugian teman-teman. Benteng kali D1 di sini di posisi ini teman-teman. Jika dari menteri hitam memukul gajah yang di E5 ini, akan datang benteng ke D8 cek. Dan tentu ketika ini dipukul oleh benteng, langsung checkmate. Langkah terbaik di posisi ini adalah menteri ke E8 teman-teman. Dan jelas dipukul oleh Utut. Setelah dipukul, tentu dari hitam harus kehilangan menterinya, bukan? Baik, kembali ke posisi di saat benteng memukul benteng yang di D1, langkah partai benteng ke E8 teman-teman. Untuk mempersiapkan langkah selanjutnya ketika gajah ini tidak bergeser. Dan di sini dijawab Utut gajah ke F4. G5 dan di sini langsung gajah ke H2 teman-teman. Menteri di posisi ini ingin masuk, cuman terhalang oleh gajah teman-teman dari hitam. Jika di posisi ini teman-teman, ada langkah bagus dari hitam sebenarnya adalah memukul pion yang di F2. Jika raja memukul di sini, ada ancaman checkmate teman-teman. Dan satu-satunya lari di sini hanya ke F1. Dipukul lagi gajah dan tidak bisa menghindar, hanya satu pilihan raja G1 di closing checkmate. Jika tidak dipukul, di saat kuda kali F2 ini benteng misalnya bergeser ke F1, maka yang terjadi kuda ke D3 dan gajah kali D3. Menteri kali E3
dan tentu di sini benteng ke F2 dan menteri kali D3. Tentu dari sini hitam punya inisiatif atau tekanan yang cukup bagus teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah ke H2 ini, langkah dari hitam di partai menteri ke F6, gajah ke F3 dan kuda ke C3, benteng ke D6. Di posisi ini teman-teman, memang tidak ada pilihan dari hitam langkah terbaiknya. Jika di posisi ini menteri bergeser dari diagonal, tentu harus kehilangan kuda. Dan langkah terbaik adalah menteri ke G7 teman-teman. Di sini langsung diadu oleh putih nantinya ketika itu dipilih langkah oleh hitam. Dan di sini menteri ke F8 dan benteng kali E8, tentu menteri kali E8. Perhatikan di sini gajah yang di B7 nganggur teman-teman, atau kuda yang di C3 juga nganggur. Jelas bahwa di sini keuntungan bagi putih. Kembali ke posisi di saat benteng di D6, langkah partai menteri ke F5. Langsung dipukul oleh utut kuda yang di C3 teman-teman. Setelah dipukul ini di partai teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Apakah ada kemungkinan lain? Tidak ada. Di sini kemungkinannya hanya gajah memukul gajah. Ketika menteri memilih cek di B1, tentu langsung ditutup oleh benteng dan itu sia-sia teman-teman. Baik, kemungkinan yang lain. Kenapa dia menyerah? Gajah kali gajah di sini, pion kali gajah dan menteri kali pion. Cukup dijawab dengan gajah ke G3 sudah membungkam semuanya. Tidak ada kemungkinan remis atau bolak-balik langkah, apalagi menang dari hitam teman-teman. Kalaupun dilanjutkan dengan benteng ke B8, cukup dijawab dengan menteri ke D3 oleh putih. Itu sudah bisa menghentikan langkah cek yang di B1 teman-teman. Kemungkinan yang lain di saat menteri kali C3 ini, bagaimana jika konyol langkah menteri memukul pion misalnya? Cukup dipukul dengan pion, walaupun gajah ini harus hilang, menteri ke F6 sudah bisa membungkam semua dan sekaligus ada ancaman checkmate. Kemanapun langkah lari daripada gajah hitam akan disusul dengan benteng ke D5 di sini dan dilanjutkan dengan H6. Tentu di sini langsung datang gajah ke E5, checkmate atau menyerahkan benteng. Kenapa dia menyerah di posisi menteri kali C3? Itulah alasannya teman-teman. Sekian dulu pembukaan buku Indian dari Utut Adianto, sang Grandmaster dari Indonesia ini, yang saat ini masih tidak eksis lagi di dunia catur karena dia menjadi anggota dewan teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.